moderator pada kegiatan webinar seminar literasi digital sektor pendidikan bersama Pandu Digital pada hari ini Jumat 16 Juli 2023 dengan tema pentingnya literasi digital dalam menghadapi masa depan. Indonesia sebagai negara yang terus mengembangkan sektor ekonomi digital untuk menjadi yang terbesar di Asia Tenggara perlu melakukan terobosan dengan mempersiapkan generasi muda yang adaptif di era revolusi industri 5.0 dengan dukungan pembinaan literasi digital dan pemberdayaan masyarakat. Luasnya wilayah Indonesia serta sebaran SDM yang memiliki pengetahuan literasi digital menjadi tantangan tersendiri untuk pencapaian tujuan di atas. Maka Kominfo berusaha memenuhi kebutuhan SDM yang memiliki kemampuan untuk menjadi pendamping masyarakat dalam literasi digital melalui program Pandu Digital. Kominfo melalui 4 pilar literasi digital mengharapkan adanya peningkatan kemampuan individu menjadi lebih kritis dalam berpikir serta memahami teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat Indonesia. Adapun 4 pilar literasi digital adalah digital skill, digital ethic, digital culture, dan digital safety. Bagaimana penjelasan tentang 4 pilar digital tersebut? Telah hadir bersama kami beberapa narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing. Yang pertama ada Ibu Dina Sinto Resni SPD, Guru Pembina Angkatan 4 SMKN 1 Surakarta yang akan membawakan materi digital culture. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Dina. Mungkin Ibu Dina belum terhubung kah? Kemudian yang kedua ada pembicara kita, ada Bapak Yosef Ruspendi dari Open Madiun Communicate yang akan menyampaikan tentang digital etik atau etika digital. Selamat pagi Pak Yosef. Selamat pagi Mbak. Oke, nanti kita ketemu lagi. Kemudian ada Mas Fatkur Rohman dari Pandu Digital akan menyampaikan tentang keamanan digital atau digital safety. Selamat pagi Mas Fatkur Rohman. Selamat pagi Pak Kak Betty, terima kasih kesempatannya ya. Oke, dan tak lupa kami menyapa dulu semua guru-guru SMKN 1 Surakarta. Selamat pagi Bapak Ibu guru, kemudian tenaga pendidik, kemudian siswa-siswi SMKN 1 Surakarta. Saya lihat di Zoom ini sangat meriah sekali, yang gabung Zoom juga sangat banyak sekali akunnya. Terima kasih banyak. Tetap semangat mengikuti kegiatan ini sampai 2 jam ke depan. Saya ingatkan kembali untuk seluruh peserta yang belum melakukan pendaftaran, link pendaftaran di-share oleh panitia di kolom chat Zoom dan juga di grup WhatsApp yang telah dibuat untuk persiapan acara ini. Mohon melakukan pendaftaran ya, untuk selanjutnya nanti bisa mendownload sertifikat. Nah, sebelum memulai acara, saya akan membacakan tata tertib kegiatan pagi ini agar kegiatan berjalan lancar. Nah, pastikan satu teman-teman mematikan mikrofonnya, kemudian nanti kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya secara hikmat. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom chat dengan menuliskan nama, kelas, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada narasumber yang mana, baru isi pertanyaannya. Kemudian peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara hingga acara ini selesai, dan juga peserta diwajibkan untuk melakukan registrasi dan mengunduh sertifikat dengan link yang dibagikan berkala di grup WhatsApp maupun di chat Zoom. Dan diharapkan untuk seluruh peserta menyalakan kamera selama sesi berlangsung. Agar kegiatan ini berjalan lancar dan ilmu yang disampaikan oleh narasumber nanti dapat kita pahami secara bersama, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, agar selalu timbul rasa semangat, cinta, dan bangga terhadap bangsa Indonesia, marilah bersama-sama dengan hikmat kita mendengarkan lagu Indonesia Raya.
Demikian tadi lagu Indonesia Raya telah kita dengarkan bersama. Untuk selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi pertama kita yang akan dibawakan oleh Ibu Dina Sintoresni. Beliau adalah guru penggerak angkatan 4 dari SMKN 1 Surakarta. Apakah Ibu Dina sudah bergabung? Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ibu Dina pagi ini membawakan materi tentang apa nih Bu? Sekilas dulu nih, saya pengen tahu. Ya. Mohon maaf, ini ada yang masih bicara ya. Ya. Selamat pagi, Ibu Feti. Iya Ibu, materinya nanti akan menyampaikan kira-kira tentang apa nih Bu? Tentang pentingnya berliterasi di dalam dunia digital yang akan nanti dibagikan dan bisa kita sama-sama dengan teman-teman. Wah. Siap Ibu, waktu sekitar 20 menit kami persilahkan untuk peserta, mohon disimak penjelasan dari narasumber dengan baik ya. Monggo Ibu, kami persilahkan. Baik, saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi materi. Saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah bisa terlihat? Bisa Ibu, bisa mendengar. Baik. Presentasinya juga sudah tampak. Teman-teman bisa disalin ya. Oke. Itu yang bicara yang artinya teman-teman bisa lihat. Oke, saya sudah mau isi presensi. Oke, langsung klik download sertifikat ya. Kemudian buka file. Baik, saya akan mulai dengan materi tentang budaya. Mohon maaf terlebih dahulu. Lain. Bu Dina, mohon izin, sudah bisa tersambung? Baik, sudah bisa dilihat ya Bu? Oh bisa Ibu, sudah aman Ibu, monggo silahkan. Ya, baik, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan tentang pentingnya literasi bagi masa depan. Baik, untuk slide yang berikutnya, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan tentang bagaimana literasi digital sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan oleh para siswa-siswi atau pada remaja pada hari-hari ini, karena kita tahu sendiri ada hal-hal yang perlu mereka pelajari. Yang pertama adalah situasi terkini, kemudian apakah pengertian dari digital literasi, kemudian apakah manfaat serta resiko penggunaan di dunia digital, manfaat literasi digital, kemudian do and don't di dunia digital, berikutnya tips memanfaatkan dunia digital, dan kesimpulan. Baik, kami akan awali dari biografi, tapi sepertinya murid-murid sudah tahu, ya, kita lanjut saja. Baik, di sini saya sudah memberikan sebuah pertanyaan kepada para siswa kami yang tergabung dalam kolom chat. Apa yang terbersit benak kalian jika ada kata-kata atau gambar semacam ini? Apa yang terbersit di benak kalian jika ada kata-kata di dunia digital? Mungkin para siswa atau yang tergabung pada kesempatan kali ini bisa melakukan jawabannya melalui di share screen atau di share di kolom chat. Ya. Apa sih yang kalian
pikirkan ketika kalian mendapati atau ada kata-kata sehubungan dengan dunia digital? Kalian boleh menuliskan di kolom message, ya. Nah, ini Bu Feti nomor 1 ini, kemudahan, media sosial. Yang lainnya mungkin, silahkan bisa berbagi. Apa sih yang terbersit di benak kalian ketika ada kata-kata dunia digital? Gadget, nah, oke. Yang lainnya? Apakah ada? Informasi yang cepat, wah terima kasih. Yang lainnya? Baik, sepertinya kalau menunggu nanti akan membutuhkan waktu yang cukup banyak, jadi kita lanjut saja. Sebenarnya dunia digital ini adalah dunia yang sangat dekat dengan kehidupan kita di hari-hari ini. Jadi kenapa hari ini kita perlu bersama-sama mengikuti webinar dari Kominfo, karena sepertinya kita perlu mengenal lebih dekat bagaimana dunia digital dan literasinya. Oke, berdasarkan laporan terbaru dari We Are Social and Hotsuite, ini adalah riset yang saya lakukan sebelum saya mempersiapkan materi ini. Jadi bahwa jumlah pengguna internet di seluruh dunia itu mencapai 64,4% dari populasi global per Januari 2023. Jadi kita bisa tahu bahwa hampir semua orang, lebih dari setengah populasi di dunia ini mengkonsumsi internet setiap harinya. Lalu alasan utamanya adalah mencari informasi, kemudian melakukan silaturahmi atau hubungan dengan teman, kemudian melakukan sesuatu supaya tetap up to date, seperti mengikuti berita, peristiwa terkini, menonton video, sampai dengan bermain game, seperti yang dilakukan oleh ini. Dan menurut laporan tersebut, rata-rata penggunaan internet melalui ponsel meningkat sampai dengan hari ini. Dan ada 4,76 miliar pengguna media sosial di seluruh dunia. Dan angka ini setara dengan kurang lebih 60% dari total populasi global. Bisa disimpulkan bahwa 60% dari orang-orang di dunia sudah mengkonsumsi internet, baik itu digunakan untuk mengakses berita, bersilaturahmi, atau juga melakukan sosialisasi lewat media. Berikutnya, di sini kami juga menunjukkan jumlah pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun. Kita melihat adanya peningkatan yang cukup signifikan sampai dengan bulan Januari 2023, dan angka yang cukup besar yaitu 77%, hampir semua warga negara Indonesia menggunakan internet setiap harinya. Baik, untuk berikutnya, saya juga melakukan riset ini berdasarkan dari The World Most Used Social Platform, ya, dari Meltwater. Ini adanya beberapa sosial media yang digunakan mostly oleh orang-orang, baik itu di Indonesia maupun di dunia. Dan menurut survei ini yang tertinggi itu masih YouTube, kemudian Facebook, YouTube, WhatsApp, dan sebagainya. Dan berada di peringkat yang ke-6. Berdasarkan dari data ini menunjukkan bahwa dunia digital ini sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Baik, kami akan melanjutkan dengan definisi atau pengertian literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kesadaran untuk menggunakan media digital, alat komunikasi, alat jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya dalam rangka membina komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi dan tujuan dari kita melaksanakan webinar kali ini adalah kita mau membangun sebuah generasi yang memiliki kecakapan dalam menggunakan media sosial dan juga digital. Jadi kita tidak hanya menggunakannya saja, tapi kita juga menggunakannya sehat,
secara bijak, secara cerdas, secara cermat atau hukum. Itu tujuan utama. Berikutnya, Lisna yakin bahwa semua yang ada di sini adalah orang yang tahu dan manfaat dari dunia digital itu. Dari sini Lisna sudah memberikan daftarnya. Yang pertama tentunya dunia digital akan menambah keterampilan kita menjadi lebih mudah, efektif, dan hemat biaya. Kemudian kita juga bisa menggunakannya untuk menghemat pemakaian kertas karena semuanya bisa diakses melalui gawai atau melalui HP atau device kita. Berikutnya, kita juga mudah mendapatkan informasi terkini yang dibagikan dengan cepat dan leluasa. Bayangkan kalau zaman dulu kita perlu sehari-hari untuk menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain, kita saat ini hanya butuh sepersekian detik saja untuk pembagian informasi, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat email, dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa belajar bahasa, menulis lebih efisien, membuat keputusan lebih cepat dan tepat karena banyaknya referensi yang kita pakai. Kemudian kita juga bisa menghemat biaya anggaran belanja dan keuangan. Kemudian referensi dan sumber belajar yang dicari melalui internet karena lebih mudah, praktis karena terhubung dengan internet. Dan yang terakhir adalah kita bisa memperluas jaringan pertemanan. Saya yakin bahwa semua yang ada di sini sudah memanfaatkan manfaat yang ke-8 ini dengan maksimal. Ada yang menggunakannya lewat sosial media, ada yang menggunakannya lewat Facebook, ada yang menggunakannya lewat Instagram, TikTok, dan sebagainya. Lanjut, di sini Lisna tidak hanya sekedar memberikan apa saja manfaat dari penggunaan internet atau dunia digital, tapi juga Lisna ingin memberikan apa saja sih resiko yang kita dapatkan jika kita menggunakan internet tanpa dengan pemikiran yang bijak. Yang pertama, tentunya kita akan melakukan atau mendapati diri kita kecanduan. Mungkin kalau kecanduan di sini dirasa terlalu serius, tapi kita bisa boleh bertanya sama diri kita sendiri ya, bahwa yang dimaksud dengan kecanduan itu mungkin kita tidak bisa jauh-jauh tanpa ngecek sosial media kita. Baru 2 menit kita taruh, kita sudah gelisah. Siapa ya, apakah ada pesan yang masuk, atau apakah informasi yang baru, atau ada notifikasi atau apa. Kita bisa cek lewat screen time kita yang ada di setting HP kita. Sudah seberapa lama kita memanfaatkan dan mengkonsumsi internet itu dalam satu hari. Jadi kalau misalnya satu hari itu kita istirahat 8 jam, kita belajar 8 jam, kita masih punya 8 jam free, kemudian kita menggunakannya lebih dari 4 jam, bisa dikatakan bahwa kita sudah kecanduan. Berikutnya, risiko yang kedua adalah adanya konten negatif, seperti perjudian, kemudian pornografi, atau game online yang membuat kita merasa kita harus mengeluarkan uang, dan uang itu bukan dihasilkan oleh diri kita sendiri. Itu sebenarnya sudah termasuk dalam konten yang negatif. Berikutnya, gangguan kejiwaan. Nah, ini menurut Lisna sangat relate dengan kalian semua ya. Jadi minat belajar yang berkurang, kemudian perubahan mental dan perilaku. Jadi orang-orang yang sensi, dikit-dikit upload status, dikit-dikit update status yang isinya tentang apa yang kalian alami. Nah, itu namanya sudah ada perubahan mental dan perilaku. Kemudian ada ketidakseimbangan emosi dan juga halusinasi. Nah, ini harus segera kalian tindak lanjuti ya. Apakah kalian sudah mulai masuk ke sana? Berikutnya, resiko penggunaan internet yang lain adalah adanya perundungan di dunia maya atau yang lebih terkenalnya dengan cyberbullying. Nah, secara tidak langsung, kadang jari-jari kita ini menjadi jari-jari yang sangat jahat, mengkomentari apapun, bisa penampilan seseorang atau konten dari orang lain, itu menjadi perundungan di dunia maya. Kemudian ada juga pelanggaran privasi. Dan juga yang sering kali terjadi adalah adanya sharing hoax yang sering terjadi di kehidupan kita. Dan juga pelanggaran undang-undang ITE. Apa saja yang termasuk dalam pelanggaran undang-undang ITE? Jadi ada beberapa hal yang termasuk di dalamnya. Yang pertama adalah video asusila yang disebarkan maupun menyebarkan. Kemudian adanya judi online. Kemudian pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman,
Berikutnya adalah hoax tadi, kemudian ada hate speech atau komentar-komentar negatif, dan yang terakhir adanya teror online. Itu adalah beberapa resiko yang terjadi di dalam penggunaan internet ketika seorang remaja atau siapapun itu yang tidak menggunakannya benar. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan apa sih pentingnya berliterasi digital itu. Kita tahu bahwa literasi itu adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan informasi yang kita dapatkan. Oleh karena itu, di dalam kita mengoperasikan dunia digital, kita juga perlu memiliki kemampuan berliterasi. Apa pentingnya? Yang pertama, kita akan memperoleh informasi dengan cepat. Kemudian kita juga belajar lebih cepat, menghemat uang, selalu mengetahui informasi terkini, mempermudah proses komunikasi, mengetahui cara menjaga privasi dalam dunia online, memahami segala jenis cybercrime, mengenal ciri-ciri situs atau konten palsu. Nah, di sini mungkin yang perlu di sini sampaikan lebih lanjut adalah bagaimana kalian menjaga privasi. Kalian tidak boleh serta-merta memberikan informasi-informasi pribadi terkait dengan diri kalian itu secara bebas di dunia maya. Karena itu sangat rahasia dan sangat berbahaya sekali ya. Jadi kalian boleh menggunakan internet, kalian boleh menggunakan dunia maya, tapi sekali lagi kalian harus punya kemampuan berliterasi dan berhati-hati di dalam menggunakan. Nah, ini yang menjadi poin penting, poin paling penting pada kesempatan kali ini. Yang pertama, tentang apa yang boleh dilakukan atau what do you about apa yang boleh kita lakukan di dalam dunia maya. Yang pertama, sehubungan dengan konten-konten negatif, yang pertama adalah you have to think before sharing. Pikirkan terlebih dahulu sebelum kamu membagikan berita-berita. Kemudian yang kedua, memberikan konten-konten yang bermuatan positif. Sekali lagi, konten-konten yang bermuara atau bermuatan positif. Jadilah anak-anak remaja yang bijak. Jadi setiap kali kamu mau membagikan hal-hal, baik itu di status, atau di story, atau di reels, kamu harus berpikir sekali, 2 kali, 3 kali, apakah materi yang kalian share itu berbau dan bermanfaat. Berikutnya, kalian harus menghormati keberadaan dan opini orang lain. Kemudian kamu juga harus kritis terhadap informasi baru. Kamu tidak boleh istilahnya itu apa ya, asal gitu. Oh, dapat informasi baru langsung di-share. Tidak dicek dulu kebenarannya. Nah, itu kita harus jadi orang yang kritis. Kemudian yang terakhir adalah memanfaatkan semua sumber belajar. Jadikan dunia digital atau dunia internet itu menjadi sumber belajar untuk kalian di dalam kalian. Lalu apa yang tidak boleh kita lakukan pada saat kita di dunia digital? Terutama yang pertama, menyebarkan hoax, kemudian berita yang bersifat sara, bullying, spamming, hate speech, dan sebagainya. Kemudian seperti yang tadi sudah sampaikan, jangan pernah menyebarkan identitas pribadi, karena itu sangat membahayakan identitas. Yang ketiga, nah ini yang sangat relate dengan kehidupan remaja, jangan asal curhat, sedikit-sedikit curhat gitu ya. Ulangan mendadak, nggak seru, apa. Terkadang kalian itu terlalu mudah untuk mencurahkan isi hati kalian dan menggunakan sosial media itu sebagai tempat untuk kalian curhat. Padahal itu sebenarnya tidak bijak. Kemudian yang tidak diperbolehkan lagi adalah kalian menggunakan bahasa yang tidak sopan, kasar, dan bisa melukai orang. Nah, ini adalah apa yang bisa dilakukan dan tidak boleh dilakukan di dunia digital. Baik, untuk tipsnya untuk meningkatkan kemampuan literasi digital kita sebagai remaja, yang pertama adalah kita harus berpikir kritis. Sekali lagi, jangan pernah terlalu mudah membagikan segala sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu. Semuanya harus ditimbang-timbang begitu. Yang kemudian menguasai timing information. Jadi setiap informasi yang kalian dapatkan itu harus dikaji dulu. Yang ketiga adalah memanfaatkan media sosial untuk belajar dan berkolaborasi. Nah, ini adalah fungsi utamanya itu sebenarnya media sosial itu untuk belajar, berkomunikasi, berkolaborasi, dan bersosialisasi.
Yang keempat, memahami budaya berdigital, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Dan yang kelima adalah memanfaatkan lingkungan. Dan pada akhirnya, untuk anak-anakku semuanya dan semua peserta webinar ini, sebagai kesimpulannya, orang yang berhasil memiliki kemampuan literasi digital yang baik akan mampu menerima dan mengolah informasi, menerapkan informasi tersebut secara benar, serta menjadikan informasi tersebut menjadi hal-hal yang positif dan dapat memaksimalkan potensi mereka. Dari apa yang ada, jadikan itu sebagai sesuatu yang akan menjadi bekal kalian untuk menjadi orang yang lebih baik. Baik, sekiranya itu saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Sebarkan cintamu lewat sosial mediamu, buang nyinyirmu, tambah. Dan terakhir, bisa kita tutup dengan sebuah pantun. Pagi-pagi nonton televisi, acaranya asik, penuh inspirasi. Jadilah pemuda-pemudi berprestasi yang bijak dan berliterasi. Terima kasih Bu Fethi, kembali ke Bu Fethi. Kembali ke Bu Fethi. Bu Fethi. Selamat pagi Ibu Dina, sampun nggih? Sampun Ibu. Oh, nggih. Suaranya yang di akhir agak hilang-hilang, mohon maaf nggih. Oke, jadi siap. Terima kasih Bu Dina ya sudah memberikan materi pengetahuan ke kita tentang budaya digital. Nah, di situ tadi sudah dipaparkan bagaimana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian ada tantangan kita bermain di ranah digital itu seperti apa. Kemudian apa kerugian kita ketika tidak punya literasi digital yang bagus karena di situ ada konten negatif. Mohon izin share screen-nya bisa di stop ya Ibu ya. Ada gangguan sampai gangguan kejiwaan mungkin ini sering terjadi ya Bu akhir-akhir ini kita sering mendengar berita ya anak-anak yang kecanduan kemudian dapat bully itu mempengaruhi proses pembelajaran anak-anak gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan langsung aja menyiapkan pertanyaan teman-teman dengan menuliskan nama, pertanyaan, kemudian ditujukan ke narasumber siapa di kolom chat Zoom atau di grup WhatsApp yang sudah ada. Jangan lupa teman-teman semuanya untuk melakukan registrasi dan mengunduh sertifikat kegiatan kita pagi ini, biar Kominfo juga punya data bahwa teman-teman sudah mengikuti kegiatan literasi digital pagi ini. Oke, terima kasih Ibu Dina. Selanjutnya kita ke pemateri kedua kita, ada Mas Yosep Ruswendi dari Open Madiun Communicate. Beliau, profil singkatnya, beliau salah satu penerima penghargaan WSIS, itu adalah penghargaan internasional untuk pemberdayaan literasi digital. Oke, langsung aja saya serahkan waktu sekitar 20 menit ya Mas Yosep yang akan menyampaikan tentang etika digital. Monggo Mas. Terima kasih, izin share screen. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian, sangat berbahagia kita bisa masih bertemu di kesempatan hari ini. Kebetulan saya kebagian untuk urun rembuk terkait masalah digital etik atau etika digital. Materi atau bahan diskusi kita pada hari ini adalah tentang merawat rekam jejak digital sama dengan merawat masa depan. Baik, perkenalkan dulu, nama saya Yosep Ruswendi. Saya adalah praktisi komunikasi dan digital content. Ya. Jadi saya mengelola Open Madiun Communicate, sebuah kewirausahaan sosial di bidang TIK.
Saya juga bagian dari Pandu Digital Indonesia angkatan 15. Saya juga bagian dari kerja kolaboratif kawan-kawan relawan TIK Indonesia untuk Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi. Eh, Kebetulan juga beberapa capaian lain adalah saya adalah inisiator di 2 program yang di tahun 2020, 2021, dan 2023 itu mendapat penghargaan dari PBB, yaitu WSS Prize. Baik, kawan-kawan sekalian, mungkin ada yang bertanya, apakah itu jejak digital? Jadi jejak digital itu terbagi atas 2, jejak digital pasif dan digital aktif. Jejak digital pasif yaitu data atau informasi yang ditinggalkan oleh netizen yang tanpa disadari. Contohnya apa? Rute pada Google Maps, riwayat pencarian atau situs yang dikunjungi, transaksi belanja, riwayat panggilan atau video panggilan atau digital dan lain-lain. Kemudian jejak digital aktif adalah data atau informasi yang ditinggalkan oleh netizen secara sengaja. Contohnya apa? Bahan foto, video, status media sosial, testimoni, testimoni produk atau jasa, percakapan di messenger atau email, dan lain-lain. Jadi itu ya, jadi kawan-kawan baik disadari atau tidak disadari, kita sudah banyak meninggalkan rekam jejak digital. Lalu bagaimana kita perlu merawat jejak digital kita? Nah, sebenarnya tadi udah banyak disampaikan oleh Bu Dina, cukup lengkap, Pak, cukup lengkap. Jadi salah satu yang mungkin akan kita ini adalah bagaimana sih merawatnya? Ya pertama ya kita harus menelusuri diri sendiri gitu loh. Telusuri, coba deh cari nama teman-teman sekalian di Google untuk melihat informasi apa yang muncul. Ya buka Google, ketik namanya di situ ada atau tidak. Yang kedua adalah mengelola akun Google, yaitu dengan akun Google teman dapat mengelola informasi seperti biodata, detail kontak, informasi lain tentang teman-teman sekalian, dan yang orang lihat di layanan Google. Jadi teman-teman nggak bakalan menyadari ternyata masih bisa ditelusuri melalui akun Google teman-teman sekalian. Hal yang perlu dilakukan untuk merawat jejak digital berikutnya adalah menghapus konten dan hasil penelusuran terkait yang tidak diinginkan. Jika teman-teman menemukan konten online, misalnya nomor telepon, foto teman yang memalukan yang tidak ingin muncul secara online, tentu terlebih dahulu apakah teman-teman atau orang lain mengontrol konten tersebut. Maksudnya mengontrol apa? Yang mengupload itu siapa? Yang mengupload itu siapa? Jadi kontrolnya itu ada di siapa? Kalau kontrolnya di kita, bisa kita hapus. Tapi kalau kontrolnya di orang lain, mungkin kita perlu melakukan beberapa hal. Yang keempat, jika konten yang tidak diinginkan di beberapa situs atau hal itu ternyata tidak dalam kontrol teman-teman sekalian, dapat meminta Google untuk menghapus informasi pribadi dari Google. Baik. Nah, silakan aja coba teman-teman buka di Google, cari nama sendiri. Nah, kalau saya biasanya nyari nama Joseph Rospendi, nah, biasanya langsung muncul beberapa lah yang terkait dengan aktivitas saya. Kemudian teman-teman juga bisa melihat aktivitas teman-teman sekalian di Google, gitu. My Activity di Google. Itu biasanya teman-teman habis buka situs apa, habis nyari pencarian apa gitu. Itu ada di situ semua. Apakah itu pengen tertampilkan, terdata atau tidak, ya tinggal diatur sama teman-teman sekalian gitu loh. Jadi bisa dihapus, tidak bisa dihilang, dihapus, atau tetap dibiarkan. Dan teman-teman juga bisa mengatur rute perjalanan teman-teman sekalian yang pernah dilalui gitu. Makanya saya pernah jalan-jalan kemana-mana tapi pengen orang lain nggak tahu gitu. Itu bisa teman-teman, bisa search di google.com /map timeline gitu. Jadi mamanya, wah saya itu baru kemarin mamanya ke Tulungagung. Saya nggak pengen teman-teman tahu kalau mamanya saya pernah ke Tulungagung. Kita bisa mengatur itu, bisa kita hapus perjalanan kita yang di Tulungagung itu, atau kita sembunyikan atau apa. Baik.
juga perlu melakukan pemeriksaan berkala tentang jejak digital teman-teman sekalian. Apa? Dengan namanya dengan membuka alamat outlet.google.com. Nah, di situ mamanya saya masukkan nama saya gitu, Joseph Rospendi. Nah, kalau mamanya saya menggunakan segala religion tapi menggunakan yang bahasa Inggris, ternyata yaitu rekam jejak digital saya ada di situ ketika saya jadi narasumber di PBB, kemudian ketika saya muncul sebagai finalis lomba foto kontes di PBB juga. Jadi ternyata muncul di situ. Tetapi kalau teman-teman juga menggunakan settingnya bahasa Indonesia, ternyata yaitu jadi ada bagian-bagian yang saya mempunyai rekam jejak digital di apa saja. Dan ini teman-teman bisa mengaturnya apa? Sebetulnya atlet.google.com ini bisa difungsikan sebagai kita menjadi peringatan namanya kata kita terindeks ya, terindeks ada notifikasi. Oh, nama Anda sudah masuk untuk pembaruan yang terbaru. Kayak gitu. Ternyata ada yang menuliskan tentang Anda, tentang teman-teman gitu, nama teman-teman gitu. Itu nanti kita akan dapat notifikasinya gitu. Ya kalau ini untuk kita ya untuk perawat rekam jejak digital. Tapi kalau mamanya ini di beberapa teman saya ini bisa dipakai untuk urusan pemasaran, urusan humas, untuk urusan apa gitu. Jadi kita bisa memilah informasi tertentu dan kita mendapatkan notifikasi. Nah ini sebenarnya cara yang salah satu cara yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk melakukan pemeriksaan berkala tentang jejak digital teman-teman sekalian. Nah, lalu tadi ya, kalau ternyata ada hal-hal yang terkait dengan konten yang kita tidak inginkan, itu bisa ya. Hapus konten itu bisa tentang menghapus gambar pribadi non konsensual yang vulgar atau intim dari Google. Kemudian juga bisa menghapus pornografi palsu yang disebarkan tanpa izin dari Google. Jadi mamanya kepalanya ditempel, badannya entah badan siapa gitu ya. Itu kan udah terlanjur tersebar di Google masih bisa dihapus. Jadi teman-teman bisa mengajukan lewat alamat SID hapus dari Google. Jadi nanti materi ini kita share ya. Jadi teman-teman mau praktekkan langsung bisa. Kemudian menghapus konten tentang saya pada situs yang menerapkan praktik menghapuskan eksploitatif dari Google. Kemudian juga bisa menghapus informasi identitas pribadi atau konten yang menyebarkan informasi pribadi tertentu dari Google. Umpamanya, lah nomor HP saya itu sebenarnya harusnya rahasia gitu loh. Kok bisa terindeks di Google? Kita bisa menentukan untuk penghapusan. Kemudian juga menghapus pornografi yang tidak relevan dari hasil penelusuran Google untuk kita. Nah, kemudian kawan-kawan sekalian, hati-hati untuk mengelola jejak digital. Kenapa teman-teman? Jejak digital itu juga bisa bawa sial gitu lah. Jejak digital bisa kita anggap sebagai bom ranjau yang bisa kalau mamanya kita salah langkah itu bisa meledak kapan aja. Jadi umpamanya itu bisa menjadi informasi di siber yang permanen. Tuh. Kemudian teman-teman diupayakan untuk tidak mengumbar data pribadi ya. Itu seperti KTP, paspor, kakak kan kadang-kadang ada teman-teman pengen jalan-jalan, naik kereta, tiketnya kita foto, seakan-akan kita mau healing kemana gitu loh. Untung saat ini tiket kereta api udah nggak mencantumkan NIK-nya, tapi barcode-nya kan masih bisa terdeteksi gitu. Jadi teman-teman perlu ya untuk hati-hati untuk menggunakan jejak digital yang dimiliki. Kemudian pahami circle. Nah, saya pernah loh dulu sekitar 5 tahun yang lalu ketika Facebook masih populer, saya pernah keliling ke sebuah SD dan ketika saya tanya apakah di sini ada yang punya akun Facebook, hampir semuanya banyak pada punya akun Facebook. Dan kan tahu minimal kepemilikan akun Facebook itu 13 tahun, padahal anak-anak SD kan belum itu. Dan ketika saya tanya, apakah di sini ada yang punya pertemanan sampai 500? Ada yang ngatur 500. Saya tanya,
pernah ada yang kena tatap muka minimalnya 50%, tidak ada yang ngaku. Bahkan ketika saya tanya 10%-nya aja pada bilang mayoritas tidak kenal. Nah, ini kita harus memahami, jangan-jangan teman-teman itu berinteraksi dengan orang-orang yang fake akun gitu, akun palsu yang memang menargetkan untuk mencuri data-data kita gitu. Jadi rekam jejak. Kemudian teman-teman juga harus mengunggah hal-hal yang positif, jangan hanya karena pengen terlihat eksis, oh kita asal posting, asal upload video, asal apa gitu. Jadi itu tuh, yang paling sering itu mamanya cyberbullying, hasut, dan sebagainya. Lalu mamanya cara yang harus dilakukan apa? Ya mengelolanya eee, dengan baik digital tersebut, ya seperti memposting hal yang baik, kemudian, menghindari menghujat, pokoknya hal-hal yang jelek-jelek lah gitu, karena itu akan menjadi rekam jejak digital teman-teman sekalian. Nah, tadi udah sempat disinggung sama, Bu Gina. Jadi teman-teman juga kalau pengen membuat rekam jejak digital yang baik, merawat rekam jejak digital yang baik, usahakan jangan ikutan sebar hoax ya. Jadi itu tadi udah sempat juga disampaikan oleh Bu Dina gitu. Makanya kamu dapat berita, apakah itu benar atau tidak. Kalau mamanya tidak ya jangan share. Kalau benar hanya bermanfaat atau tidak. Kalau mamanya tidak ya jangan sebar. Yang tidak bermanfaat ya sebarkan. Tapi jangan lupa kita untuk bersabar. Lalu gimana kita harus ngecek kalau informasi kita terima banyak hal ya, cara ceknya ada lewat turback hoax.id, bisa lewat WhatsApp, itu udah banyak kanal-kanal yang sudah diciptakan oleh dia dibuat oleh Kementerian Kominfo, oleh Kementerian Siberkreasi, Mafindo, CT Watch itu udah banyak kanal-kanal yang dibuat untuk melakukan verifikasi berita-berita yang belum jelas kebenaran. Jadi, gimana sih cara tangkal hoax yang pasti ya pahami pesannya. Tadi pas lagi di video awal, udah kan umpamanya ada tulisan sebarkan, kemudian ada, hurufnya itu huruf besar semua, seperti itu udah jadi ciri khas lah kayak gitu. Ini bisa teman-teman pelajari ya, yang pasti jangan hanya baca judulnya saja, itu yang terpenting. Itu lemahnya memang, literasi kita gitu loh. Kadang-kadang hanya baca judulnya saja, tidak lihat isinya, nggak baca sampai habis. Bahkan kadang-kadang WhatsApp guyonan dia sangka beneran ketika orang tidak baca pesan itu sampai terakhir dan langsung saling menyebarkan. Itu ada banyak alat bantunya ya, teman-teman bisa mengecek di SID Check Hoax. Nah, itu banyak yang sudah dibuat ya. Jadi ada yang Mafindo, ada dan Kominfo, seperti itu sudah ada. Terus yang pasti untuk merawat rekam jejak digital kawan-kawan sekalian, stop untuk oversharing. Untuk hal-hal yang nggak perlu di-share itu nggak usah di-share. Share hal-hal yang baik aja gitu. Nggak usah nge-share tentang ini. Bahkan kalau perlu kita ulang tahun nggak perlu di-upload medsos gitu lah. Udah, rahasiakan aja ulang tahun kita, rahasiakan nama ibu kita karena apa? Karena kan mau tidak mau banyaknya jebolnya akun bank-bank itu kan karena kita apa-apa di-share gitu loh. Kita di-share, nomor rekening di-share, nomor kartu kredit di-share, nama ibu di-share. Gitu. Jadi teman harus paham untuk tidak oversharing. Teman-teman juga bisa mempelajari tentang bagaimana menjaga privasi dan menjaga rekam jejak digital lewat SID dan miring jaga privasi ini dibuat oleh teman-teman ICT Watch. Tapi lebih itu sudah semuanya jadi semuanya itu terintegrasi di situ. Jadi punyanya Mafindo ada di situ, punyanya Kementerian Kominfo juga ada di situ. Baik, mungkin itu dari saya. Saya menunggu diskusi yang menarik dari kawan-kawan sekalian, bagaimana kita bisa merawat rekam jejak digital kita. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Kak Betty.
Oke, terima kasih Mas Yosep. Wah, tadi menarik sekali ya materinya yang jejak digital itu bakal kelihatan nih kita postingan kita beretika atau enggak gitu ya, relevan sekali dengan materi Budina tentang berbudaya di dunia digital gitu. Nah, teman-teman sudah di googling belum ini namanya? Kira-kira yang muncul prestasi atau oversharing kehidupan pribadi ya. Jangan sampai juga tadi kita terprovokasi judul, kemudian reaktif terhadap sesuatu gitu ya, sampai menimbulkan rekam jejak yang tidak baik di dunia digital dengan nama kita gitu. Karena ada jejak aktif maupun jejak pasif. Jejak aktif pasif yang kita sadari memang niat banget konten posting, ada juga jejak yang tanpa kita sadari komen, ngisi Google Form dan sebagainya ternyata membawa dampak juga terhadap kehidupan kita, menjaga nama baik kita di dunia digital gitu. Oke, karena kita sudah belajar budaya dan etika, sebelum kita masuk ke narasumber ketiga, saya mengingatkan kembali untuk seluruh teman-teman yang ingin bertanya, bisa menanyakan, menuliskan nama, kelas, pertanyaan ditujukan kepada narasumber yang mana di kolom chat maupun di WhatsApp grup yang sudah ada ya. Admin mungkin bisa membuka WhatsApp grup agar teman-teman siswa bisa bertanya di grup WhatsApp. Kemudian jangan lupa untuk melakukan pendaftaran dan unduh sertifikat. Jika kesulitan bisa ditanyakan kepada pelaksana teknis di lokasi atau di grup admin grup WhatsApp gitu ya. Oke, selanjutnya udah bergabung dengan kita Mas Fatkur Rohman dari Pandu Digital Indonesia. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi Kak Peti, selamat Oke. pagi SMKN 1 Surakarta. Oke. Ketemu lagi nih kita dengan materi Mas Fatku nanti membawakan keamanan digital. Keamanan digital itu apa sih Mas? Sedikit aja dulu pemantiknya. Sebelum masuk, loading dulu ya, mohon maaf. Oke, langsung aja ya kalau gitu ya. Nanti Mas Fatku bisa memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan materi tentang keamanan digital waktu kurang lebih 20 menit. Lama sedikit juga enggak apa-apa karena waktu kita masih panjang. Kami persilahkan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber yang pertama, Bu Dina dan Bu Dina Sento dan Pak Yosep Effendi. Mohon izin ya Pak Yosep. Saya dulu sering mengikuti pelatihan dengan Bapak. Untuk saat ini saya aktif di Pandu Digital Badge Merah, kemudian di PT Nusantara Smart Creative lebih ke multimedianya, sedangkan di dunia IT saya lebih ke non formal, salah satunya di Digital Transparency dari Kementerian Kominfo. Nanti diskusinya kurang lebih studi kasus phishing, ada identifikasi penipuan dunia digital, data pribadi itu sendiri, kesadaran menjaga data pribadi, bentuk-bentuk kejahatan dunia digital. Yang terakhir ada tips untuk menjaga data pribadi di dunia digital. Nah, teman-teman, mohon izin ya untuk siswa-siswi SMA 1 Surakarta. Pernahkah teman-teman mendapatkan notifikasi seperti di ilustrasi di atas ini? Misalkan dapat SMS, notifikasi, ataupun WhatsApp broadcast berupa undian, kemudian teman-teman diarahkan untuk mengklik tautan yang tersedia. Dan di dalam tautan tersebut, teman-teman diminta untuk memasukkan data pribadi, termasuk nomor KTP, nomor rekening, nama orang tua, misalkan ibu kalian, terus kemudian diminta untuk memberikan OTP ataupun PIN dari marketplace yang kalian punya. Mohon maaf, ini sebagai contoh di marketplace, karena saya yakin teman-teman di SMK N1 Surakarta sudah bertransaksi di marketplace maupun e-commerce yang bonafide. Nah, bentuknya apa sih? Yang pertama, nama, ciri-ciri dari link-link ataupun WhatsApp broadcast yang mencurigakan ini, nama dari marketplace ini tidak terdaftar. Contoh, Tokopedia, sebenarnya kan yang ada Tokopedia,
ataupun website yang mencurigakan. Contoh di belakang URL itu XYZ atau CF seperti di contoh ini. Kemudian teman-teman diminta membagikan data pribadi dan juga diminta untuk memberikan OTP dan PIN. Nah, apa sih yang dimaksud dengan data pribadi? Seperti yang dijelaskan Pak Yosef tadi, hampir semuanya sudah dijelaskan. Saya hanya menambahi data pribadi ini merupakan data yang dapat digunakan untuk mengenali ataupun mengetahui kehidupan seorang, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, setiap orang yang memiliki data pribadi disebut sebagai subjek data atau pemilik data. Contoh, nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, data yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Misalkan, si Fulan dari SMK 1 Surakarta, jurusan pemasaran mungkin, atau dari RPS. Nah, selain data yang saya sebutkan di slide sebelumnya, ada juga data pribadi spesifik yang memerlukan perlindungan lebih khusus. Contoh, data dan informasi kesehatan, di sini maksudnya rekam medis, data biometrik, baik itu sidik jari maupun retina, data anak, data lainnya sesuai dengan perundang-undangan, data genetika, catatan kesehatan maupun data keuangan. Nah, namun tidak banyak yang menyadari mereka adalah subjek data, memiliki hak untuk mengolah datanya, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga datanya agar terhindar dari pencurian data pribadi. Mayoritas 98,9% mengaku mengetahui data pribadi, tetapi 18,4% belum mengidentifikasi jenis-jenis data pribadinya. Yang kedua, 16% responden menjadi korban pencurian data pribadi dengan banyak modus, terutama ini dompet digital. Nah, kenapa sih data pribadi itu penting? Nah, misalkan teman-teman memiliki mobile banking, dompet digital, kemudian data-data teman-teman ini dicuri, bisa jadi ini saldo yang teman-teman punya ini dikuras, kemudian teman-teman yang akan merasakan kerugiannya. Nah, banyak kasus juga yang berawal dari pencurian data pribadi. Misalkan teman-teman sekalian sedang nonton drakor atau nonton YouTube, kemudian di laptop kalian muncul pop-up ataupun notifikasi. Mungkin teman-teman berniat untuk meng-close, tetapi ternyata itu mengarahkan ke sebuah website yang kemudian secara tidak langsung meretas laptop kalian. Bisa jadi laptop kalian ini ada foto pribadi ataupun akun finansial, akun mobile banking yang kemudian ada saldonya, yang kemudian sama orang-orang yang kurang beretika tadi diambil. Nah, yang merugi adalah teman-teman sekalian, merugi secara finansial. Nah, bentuk-bentuk pencurian data pribadi di marketplace, sama ada hacking, ini merekam aktivitas digital dan pegawai melalui software yang ditanam di Wi-Fi publik. Nah, teman-teman mohon untuk tidak menggunakan Wi-Fi publik untuk mengakses e-wallet ataupun mobile banking. Yang kemudian ada phishing, ini meminta data pribadi untuk diisi. Nah, kemudian ada carding, ini mencuri kartu kredit, ada skimming, ini mencuri data kredit atau kartu kreditnya. Nah, teman-teman, banyak dari kita ini yang tidak sadar untuk membagikan data pribadi. Misalkan lagi praktek di ruang pemasaran, kemudian selfie, ada mungkin juga lagi jogging, terus kemudian mengupload atau selfie dengan caption jogging nih sendiri. Nah, kalau ada orang yang berniat jahat, bisa jadi HP kalian ini dirampok. Nah, kemudian ada celang di media sosial. Ini jangan sekali-kali diikuti kalau memang berbahaya. Contoh, menyebutkan nama ibu kandung, menyebutkan alamat rumah,
kemudian selfie dengan KTP, swafoto dengan KTP. Nah, kalau kalian bersuafoto selfie dengan KTP, bisa jadi nanti foto kalian digunakan sebagai pinjol. Nah, yang akhirnya kalianlah yang ditagih oleh pinjol. Kemudian tanggal lahir, jangan sekali-sekali disebutkan. Kombinasi dari tanggal lahir dan ibu kandung bisa digunakan untuk akun dari mobile banking. Nah, dari yang sebelumnya link phishing, contoh-contohnya ini nama linknya. Pertama, Tokopedia, ini yang asli dan yang atas, kemudian yang bawah ini terindikasi palsu, contoh karena dilihat dari tulisannya ini huruf O diganti dengan angka 0, angka huruf I diganti dengan huruf 1. Nah, kemudian ada juga yang mengatasnamakan BPJS, Info Hadiah dari Lazada, Shopee. Kita lihat Shopee harusnya kan E-nya 2. Baik, kemudian teman-teman yang aktif di marketplace dari Facebook, sekali-kali jangan pernah melakukan transfer langsung. Karena kan niat orang ini kan banyak sekali. Misalkan teman-teman mencari sepeda motor, misalkan Vario yang 150 cc seharusnya masih harga 15 juta, kemudian ada yang menawarkan seharga 10 juta dengan kondisi lengkap, tetapi ternyata itu belum. Nah, kalau teman-teman mau silakan teman-teman cek di cekrekening.id. Nah, sebagai contoh di sini saya dapat dari forum teknisi laptop. Saya iseng nyari mainboard. Nah, kemudian ada yang komen, ada yang DM menawarkan misalkan mainboard ROG yang seharusnya harga misalkan 1 juta. Nah, si bulan ini menawarkan dengan harga 700.000. Kemudian saya diarahkan ke WA pribadi, dia meminta untuk mentransfer separuh dulu, kemudian akan dikirim pagi ini. Nah, setelah dicek di cek rekening ID, ternyata dari nomor dan nama serta bank yang diberikan, kita dapat laporan seperti ini. Pertama, atas nama si Susan bintang-bintang ini. Pertama kali dilaporkan tanggal 18 tanggal 1 tahun ini. Nah, lebih lanjut, berikut ini adalah laporan kalau yang bersangkutan ini memang terindikasi penipuan 5 kali berturut-turut dilaporkan. Kemudian, nah, tips untuk menjaga data pribadi di marketplace. Pertama, rahasiakan kode verifikasi, PIN atau kode OTP, rahasiakan data pribadi, waspadai akun penipuan, waspada informasi hoax, dan perhatikan reputasi toko sebelum melakukan transaksi. Yang terakhir, ada kata-kata dari pendiri Apple, Steve Jobs. Setiap orang di negeri ini harus belajar bagaimana memprogram komputer, karena ia mengajar ini bagaimana cara berpikir. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf, boleh memutar video, Kak Moderator? Gimana, Mas? Boleh memutar video? Boleh, silakan. Nah, karena kan akhir-akhir ini banyak sekali undangan digital.apk, terus list order.apk, kemudian lihat foto dari yang mengaku ekspedisi APK yang ternyata itu berisi malware yang terindikasi juga untuk mencuri data kalian. Sementara hanya untuk belajar. Nah, ketika kalian mendapat APK, ya kemudian kalian buka dan instalkan seperti ini.
dari signaturnya satunya Xiaomi Redmi 9 Pro Profile XL. Kita bisa kirim SMS, mengotak lokasi, mengganti wallpaper menggunakan tombol, menghapus panggilan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ini bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Fatkur Rohman. Wah, itu tadi videonya tentang yang lagi marak hari ini ya. Teman-teman hati-hati kalau menerima file-file gitu ya. Itu jangan langsung di-download, dilihat dulu itu file apa gitu. Apalagi yang ngirim bukan orang, nomor yang kita simpan dalam kontak. Tadi juga disampaikan masalah transaksi digital. Sekarang nggak cuma dari sisi penjual ya Mas ya. Mungkin kalau transaksi digital, dari sisi pembeli, sisi penjual itu juga harus waspada. Banyak sekali sekarang penipuan itu udah saya transfer nanti kelebihan bayar. Kalau transaksinya masih lewat WA. Kalau marketplace juga dipastikan barang diterima dulu, benar-benar sesuai, baru diklik terima barang biar masih bisa komplain gitu ya. Nah, ketiga tadi kita sudah membahas pilar budaya, etika, dan keamanan. Ternyata antusias teman-teman SMKN 1 Surakarta sangat antusias dalam bertanya nih. Kita karena waktunya masih panjang, kita jawab dulu pertanyaannya satu-satu. Yang pertama tadi ada dari Kakak Amaya Adiana Putri untuk seluruh narasumber ya. Jadi nanti Bu Dina, Mas Fatku, Mas Yosep sesuai urutan pertanyaan, sesuai urutan menyampaikan materi bisa menjawab pertanyaan ini. Melalui digital kita bisa memperluas jaringan pertemanan, tetapi kadang banyak orang menyalahgunakan hal tersebut. Misalnya pertemanan yang tidak sehat. Waduh, bagaimana nih mengantisipasinya gitu ya? Karena wah, over information ya kalau di ranah digital itu. Saya ke Bu Dina dulu, Ibu Dina, monggo. Baik. Pertanyaannya saya ya. Karena cara kita mengantisipasi proses pertemanan tapi yang sehat. Nah, tentunya kita pasti memilih-milih. Jadi seperti banyak terjadi kejadian yang ada di Facebook atau di sosial media yang lain, itu seringkali anak-anak itu baru kenal sehari 2 hari, itu kemudian mereka langsung ayo aja gitu, mau diajak ketemuan atau apa. Nah, sebagai orang-orang yang berpendidikan, kita harus jeli, lihat dulu, misalnya kalau orang tua, orang dewasa itu bisa disampaikan, kita tahu dulu bebet bobot hidupnya ya, sama mana. Jadi intinya nggak boleh asal. Jadi kalau memang itu pertemanannya secara digital ya keep in touch-nya lewat digital. Pembawanya real life. Itu Bu Feti jawaban dari saya. Semoga menjadi jawaban yang memuaskan. Filternya dari diri sendiri ya Bu ya, karena orang kan bisa menjadi orang lain juga nih di dunia digital. Oke, kalau untuk Mas Yosep, kalau nggak salah dulu pernah mendampingi perlindungan anak atau gimana ya Mas ya, karena pergaulan di dunia digital mungkin bisa diceritakan itu seperti apa? Kalau saya sih nganggap bahasanya teknologi itu hanya sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi kalau mamanya teman-teman mau nambah pertemanan melalui media sosial, melalui internet, atau apapun itu media digital, tinggal tujuannya untuk apa? Mamanya ternyata teman-teman pengennya
bisa membuat pertemanan untuk sesama penulis umpamanya. Kan teman-teman bisa ikut di Storyal, bisa ikut di Wattpad gitu, bisa ikut apa. Jadi kita perlu memilih itu bukan tentang media, apa tentang ngetrennya media itu apa. Umpamanya teman-teman hanya memilih TikTok, hanya memilih Instagram, hanya memilih apa yang random. Nanti juga akan mendapat temannya itu yang random. Lebih baik diarahkan sesuai keinginnya itu membangun apa untuk diri sendiri gitu. Kalau untuk yang dunia tulis menulis ya itu. Kalau pengen membangun tentang portofolio, apalagi SMK ya, SMK ya minimalnya punya medsos yang namanya daftar di LinkedIn gitu loh. LinkedIn kan itu media sosial untuk eh, apa ya profesi gitu. Jadi begitu teman-teman udah lulus itu juga sudah terhubung dengan perusahaan-perusahaan tertentu yang memang saat itu membutuhkan lowongan apa gitu. Jadi jaringan pertemanan tergantung bagaimana kita menggunakan alat itu gitu. Kalau pengen random ya dapatnya teman yang random. Pengen membatasi apa? Membatasi ya kita harus melihat benar-benar ini temennya teman kita yang benar-benar real atau tidak. Itu sih kalau menurut saya. Terima kasih. Jadi kita harus fokus ya kalau mau berteman secara random selain teman-teman kita di sekolah, di lingkungan, fokus pada minat bakat aja ya biar mendapat manfaat dari mainan sosial media atau manfaat di dunia digital itu seperti apa bisa dapat manfaatnya. Contohnya kita semua yang hari ini ketemu kan karena memanfaatkan teknologi digital. Saya juga kenal Mas Yosep dan teman-teman narsum lain ini kan dari dunia digital, akhirnya kita bakal ketemu dengan orang yang satu line, satu nilai dengan kita gitu ya. Oke, selanjutnya Mas Fatku gimana sih memfilter pertemanan? Mas Fatku kan juga aktif di kegiatan pelatihan-pelatihan Kominfo nih. Nah, saya sangat setuju dengan narasumber 1 dan 2. Tapi menurut saya level pertemanan ada levelnya tersendiri. Misalkan circle sahabat, bestie, atau cuma sekedar kenal. Nah, misalkan cuma saran saja kalau baru kenal jangan langsung kita kasih tahu misalkan alamat rumah, nama orang tua, ataupun media sosial. Kita ada level-level tersendiri untuk setiap pertemanan tadi. Juga fokus seperti yang dinyatakan Pak Yosef tadi, misalkan untuk membangun jaringan ataupun profil diri untuk ditujukan ke LinkedIn ataupun untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan. Juga harus lihat temannya, misalkan si A ini pintar di desain, si B misalkan di pemrograman. Kalau minat kita di pemrograman ya kita berteman ke B. Kalau minat kita ke desain kita berteman ke A. Kurang lebihnya seperti itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak Moderator. Oke, Mas Fatku, terima kasih. Jadi intinya sama ya, kita bisa memfilter dengan siapa kita mau berteman di dunia digital. Karena banyak banget orang yang tiap hari bikin akun, tiap hari bikin konten. Jangan sampai kita terjebak di pergaulan random ya, karena sosial media kan algoritmanya itu kita masuk ke dalam bubble minat tertentu ya. Jangan sampai kita terperangkap di dalam bubble yang salah gitu. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Bu Dina, ini dari Kak Tasya Anggitania, kelas 11 di kafe. Bagaimana cara mengatur diri supaya tidak lupa waktu ketika bermain gadget? Soalnya kadang mainan handphone tuh sampai bergadang, gitu Bu, sampai lupa nggak tidur. Monggo Bu Dina. Oke, baik. Untuk pertanyaannya, ini mestinya relate sekali dengan dunia remaja ya. Bagaimana caranya mengatasi semuanya dan mengatur semuanya. Tentunya kita pasti punya skala prioritas. Sebagai pelajar kan mestinya kita mengutamakan terlebih dahulu apa itu waktu belajar, kemudian mengerjakan proyek dan sebagainya. Nah, kalau menurut saya kembali kepada Tasya sendiri dan anak-anak, apa yang menjadi prioritas kita di dalam hidup. Yang pertama kalau sebagai pelajar ya belajar. Kalau mau hiburan boleh, tapi tetap harus ingat kita kalian kan masuk pagi, jadi maksimal ya jam 10 atau jam 9 itu bisa kita. Itu Bu Fetri, saya kira.
Oke, siap. Jadi manajemen diri sama tahu prioritas, intinya seperti itu ya dari Budinya ya. Kalau besok pagi sekolah ya berarti harus stop gitu ya. Nggak akan ada habisnya ya tiap hari itu. Bahkan saya pernah membaca bahwa konten YouTube itu dilihat semua sampai 100 tahun itu nggak ada selesainya. Karena tiap hari ada penambahan konten, konten, dan konten. Kalau kita tidak memfilter, kita yang habis waktunya gitu ya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan untuk seluruh narasumber dari Kak Jevika Nadia ya. Tadi kan dibilang memanfaatkan digital itu harus bijak ya Kak. Bagaimana ya memanfaatkan ruang digital itu biar bisa berguna untuk diri kita sendiri dan orang lain. Nah, mulai dari Bu Dina lagi, monggo Bu. Oke, bagaimana penggunaan digital itu bisa dimanfaatkan? Tentunya seperti tadi yang sudah saya sampaikan dalam materi PPT saya, bagaimana kebermanfaatan dunia digital itu bagi kita. Tentunya kita bisa melihat bahwa hal ini bisa kita gunakan sebagai tempat belajar, sumber referensi, tempat berkomunikasi, tempat berkolaborasi. Yang terpenting adalah kita harus tahu ada manajemen diri. Apa sih kebutuhan kita itu dalam melakukan berdigitalisasi? Di situ kemudian kita nanti bisa menuju, oh aku ingin bersosialisasi, berarti kita nanti bisa mengkonsumsi sosial media. Oh saya mau tujuannya digitalisasi belajar. Ya tentunya kita akan mengkonsumsi tempat-tempat atau web-web yang dimana kita bisa menunjukkan solusi. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik Bu Dina, kalau Mas Yosep gimana nih Kak Mas tadi jawaban pertanyaannya tadi? Sebenarnya tinggal bagaimana memanfaatkan seperti tadi disampaikan ya, bahasanya media digital itu ya kan itu sebuah alat di mana kita menggunakannya gitu lah. Ibaratnya kayak pisau, eh, kalau kita nggak bisa menggunakannya ya ada dua hal yang akan terjadi, mencelakakan diri sendiri atau mencelakakan orang lain seperti itu. Nah, tinggal gimana teman-teman mau memanfaatkan itu saja. Contohnya mamanya, media digital itu bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan diri orang lain apabila itu dimanfaatkan dengan baik dan memiliki keterdampakan. Mamanya untuk gerakan yang berbau dengan crowdfunding. Oh ya ada temennya yang mamanya, oh di tempat saya ada masjid yang perlu diperbaiki, kita bisa kita bikin urunan, kita promosikan seperti itu. Bisa kan bisa itu kan salah satu hal yang bermanfaat. Yang kedua mamanya teman-teman untuk diri sendiri. Ini kalau ini malah kemarin baru aja beberapa teman-teman yang baru aja lulus di SMK yaitu sampai datang ke rumah saya gimana cara daftar di digital talent. Kan ada kelas-kelas digital talent yang termasuk ada sertifikasinya. Itu bermanfaat buat teman-teman sekalian. Mamanya saya mengambil pelatihan plus sertifikasi dari Kementerian Kominfo. Teman-teman bisa memanfaatkan ruang-ruang digital itu untuk memperkaya hasanah pengetahuan teman-teman sekalian plus mendapat nilai dari sertifikasi yang diadakan oleh pemerintah. Banyak kok, banyak hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sekalian untuk kampanye-kampanye terbaik, untuk kampanye-kampanye hal-hal yang bersifat positif itu bisa digunakan. Karena itu hanya sekedar alat saja. Gitu, Kak. Oke, kalau Mas Fatku gimana Mas biar bijak itu bersosial media, bermain di ranah digital? Semuanya sudah dijawab narasumber 1 dan 2 ini. Tinggal mungkin menambahkan, memanfaatkan sehingga berguna bagi orang lain. Nah, misalkan teman kalian ini punya usaha, bisa kan, teman-teman kalian kan sudah menggunakan Google Gmail kan, tinggal kita ke rumahnya, mungkin kita review yang baik-baik, ataupun ada UMKM yang sekiranya kecil, kita bisa review, kita misalkan ada kelebihan uang, kita bisa beli,
ataupun kita bisa rekomendasi ke teman yang lain, itu kan bermanfaat pada orang lain. Kita juga mendapatkan manfaat, mungkin barang yang kita inginkan dengan harga yang relatif lebih murah, kita juga membantu UMKM untuk naik, kita bisa ataupun kalau siswa-siswa ini bisa share atau bisa promosi, bisa kita membuat video di WA ataupun di TikTok, ya intinya mempromosikan UMKM atau usaha teman kalian yang membuat usaha itu. Ya. Mungkin itu aja, Kak Oke, Moderator. siap Mas Fatku. Pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Valencia Dian, kurang lebih sama ya dengan tadi, bagaimana bermain di ruang digital itu dengan bijak, kurang lebih sama. Nah, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, ada Kak Natasha Devi. Mungkin ini dari keamanan digital ya, ditunjukkan kepada Pak Fatku, betul. Bagaimana sih cara mengetahui dan mengatasi medsos kita itu disadap orang lain atau enggak sih gitu. Wah, ini disadap krusnya kayaknya, Kak. Ini boleh buka PowerPoint enggak? Mungkin materi yang kemarin. Boleh, silahkan. Dari Natasha Dewi, coba cek email di periksadata.com. Ini yang punya saya ini sudah, yang sebelah kiri sudah kebobol dari Shopback sama Tokped. Yang satunya ini saya khususkan email untuk mobile banking. Saya sendirikan email untuk marketplace dan juga mobile banking. Oh, jadi kita mengetikkan email di website periksadata.com itu ya, Pak ya? Jadi, iya. Nanti kalau ada kebocoran akan muncul akun-akun apa saja dari yang kita gunakan email tersebut, bocornya sebelah mana gitu ya? Sebelah mana, tahun berapa, apa saja yang kebobolan. Oh, iya. Tetapi kalau email kita belum sampai bocor, selamat itu ya nanti tulisannya ya. Selamat. Oke, lanjutkan Pak. Apa? Oh, kalaupun disadap, misalkan masih bisa login, kalian bisa langsung ganti password seperti ini, gunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol, kemudian aktifkan verifikasi 2 langkah, yang ketiga gunakan password manager. Kalau medsos kalian tidak bisa diakses, kalian bisa langsung membuat akun baru ataupun menelpon teman, orang tua, saudara, mengatakan bahwa akun misalkan si fulan ini disadap orang. Takutnya nanti kalaupun disadap ini meminta sejumlah uang atau bantuan kepada teman, rekan, ataupun orang tua kalian. Nah, nanti yang akan ditagihkan si Natasha Dewi ini sendiri. Jadi intinya buat akun yang kedua kalau memang itu kesadap orang, memastikan kalau teman-teman kalian ini tidak dimintai sejumlah uang, itu aja. Mungkin cukup, Natasha Devi, Kak Moderator. Oke, terima kasih ya. Wah, ini ilmu baru nih. Jadi kalau teman-teman ragu kira-kira udah ada yang nyadap atau yang bocor enggak, itu bisa dicek di periksa data apakah aman, terutama sosial media. Kalau sudah belum kehack silahkan diganti password ya. Jangan lupa password itu jangan tanggal lahir, jangan nomor yang urut, pokoknya jangan kebiasaan yang bakal ditebak gitu ya. Nah, kemudian ini saya sambil menunggu pertanyaan yang lain karena waktunya mau Mas Yosef nih terkait etika digital, kan ini menjelang tahun politik ya, setelah kita melewati tahun COVID yang
menyedihkan gitu ya, dengan hoax-hoax, ratusan ribu hoax di grup WhatsApp. Adik-adik ini kan nanti memasuki usia 17-18 mungkin sudah jadi pemilih pemula, sudah jadi target spam, scam dan sebagainya tentang konten politik, apalagi sekarang kan juga terselubung ya edukasi-edukasi di TikTok, Instagram itu. Nah, bagaimana sih cara terhindar hoax dari agenda tersebut? Kemudian bagaimana kalau ternyata hoax itu yang nyebar justru orang tua kita. Nah, kita sebagai anak-anak itu bisa apa gitu ya. Oke, monggo, tapi tetap beretika gitu. Monggo Mas Yosep. Ini pertanyaan yang sangat berat sekali ya, apalagi menyangkut grup keluarga. Kalau Ya, kita salah komen langsung keluar dari kartu keluarga. Baik, sebetulnya kalau memangnya kita dapat informasi, kalau belum terverifikasi, apalagi cuma setengah-setengah, ya lebih baik berhenti di kita aja dulu gitu loh. Berhenti di kita aja dulu selama itu belum pernah kita cek yang dicek. Masalahnya itu kita itu masih terdampak dengan yang namanya efek echo chamber gitu loh. Jadi dengungan yang kira-kira cocok dengan kita itu yang ada di sekeliling kita gitu. Nah, makanya mau tidak mau kalau kita pengen bijak untuk menerima informasi ya kita berhenti aja dulu di kita dulu ya. Kita berhenti. Informasi kita terima ya kita simpan, nggak langsung share, langsung kita cross check dulu benar atau tidak. Cara cross-check-nya itu apa? Kalau skalanya itu nasional, itu jelas sudah ada beberapa platform ya, bisa pakai s.id garis miring cek hoax ya, itu bisa ngecek ya. Hoax-nya itu bisa lewat WA, bisa lewat, jadi lewat WA ada robotnya gitu, bisa ngecek kayak gitu. Lalu gimana kalau keluarga kita yang biasa nge-share kayak gitu gitu? Nah, ini memang apa ya, eee, mungkin yang paling paling ini tanpa ini, bicaranya jangan di grup deh gitu, jangan di grup dulu gitu, jangan di grup. Kadang-kadang kalau bicara dengan orang yang lebih tua, terus kita mengingatkannya itu di banyak orang, itu cenderung, merasa direndahkan gitu. Jadi pesan kita itu nggak bakalan sampai, karena apa? Karena kita sudah kita japri, kita kasih tahu, "Aduh maaf Bude, ini ternyata informasi tersebut nggak benar, ini hoax," kayak gitu. Ya kayak gitu deh, jadi jangan langsung di grup WA, nanti kalau kita apa-apa langsung bilang, "Wah ini Ibu nyebar-nyebar hoax," wah udah langsung di-kick dari grup keluarga, langsung besoknya nama kita di-tip di jadi kayak gitu. Jadi, jangan di publik lah gitu. Memang kita pengen share, yang penting kita kasih tahu kalau ternyata informasi tersebut adalah hoax gitu. Memang, bukan hanya itu lah, bukan hanya masalah politik, masalah kesehatan aja juga merupakan hoax paling gede gitu. Obat-obatan, jamu dan lain sebagainya lah yang katanya bisa sembuh dengan ini, dengan ini, dengan ini, ya ternyata mayoritas itu adalah hoax. Mungkin itu Kak Fetri. oke, terima kasih Mas Yosep ya. Itu tragedi juga ya, apalagi waktu awal-awal COVID semua orang bermigrasi ke dunia digital, malah justru mohon maaf yang tua-tua ini malah yang panikan gitu. Ada info apa, share ke keluarga. Maksudnya baik, tetapi ternyata kontennya disinformasi atau berita bohong atau sesat pikir seperti itu. Oke, selanjutnya ini yang menjadi sorotan nih untuk siswa-siswi ya, biasanya itu tentang cyberbully ya. Kalau kita bercanda secara tatap muka itu kan kadangkala kita tahu ya respon teman kita itu seperti apa. Nah, cyberbully kadang bisa membuat anak bahkan ada beberapa kasus sampai bunuh diri karena dia merasa dikucilkan dengan teman-temannya gitu ya. Nanti saya akan minta Bu Dina sama Bu Dina sama Mas Yosep ini tentang cyberbully ini bahayanya seperti apa, sedikit aja. Kalau anak-anak kena cyberbully itu apa sih yang harus dilaksanakan?
oleh anak tersebut gitu ya, mematikan apa sosmednya atau gimana. Tapi sebelumnya saya mengingatkan teman-teman semua yang belum melakukan registrasi dan download sertifikat, silahkan untuk melakukan pendaftaran dan download sesuai link yang sudah ada di chat Zoom atau grup WA. Monggo Mas Yosef dulu, mungkin Bu Dina masih siap-siap. Cyberbully ini bahaya sekali Mas ini. Iya. Jadi kalau dari keterdampakan digital ya, keterdampakan digital itu cyberbully itu seperti gunungan es. Jadi nggak seperti konten negatif, pornografi, adiksi, itu bisa terlihat melalui angka. Tetapi kalau cyberbully itu biasanya setelah korbannya benar-benar mati baru ketahuan seperti itu. Ya. Jadi memang lalu bahayanya apa lagi? Yang sangat membahayakan adalah para pembulinya itu bersembunyi dengan kedok anonimitas gitu. Beda dengan bullying yang memang namanya teman sekelas gitu lah. Bullyingnya ketahuan, oh si ini bully sini. Tapi kalau memangnya di cyberbully itu yang agak berat, agak kejamnya seperti itu. Makanya kan Indonesia ternyata menurut Microsoft itu adalah negara paling melakukan cyberbullying se-Asia Tenggara, dan ternyata Indonesia ternyata nomor 2 sedunia gitu. Jadi siapa aja diserang gitu. Artis Amerika diserang, Korea diserang, organisasi dunia bulu tangkis saja diserang. Siapa aja diserang gitu loh. Jadi memang agak-agak ngeri gitu loh. Kalau semua dibully, semua di ini gitu. Jadi ya itulah. Oke, siap. Iya, kadang kita nggak dibully tapi jadi pelaku bully ya Mas ya. Jadi karena nggak sadar, Nggak sadar, iya. Sadar ternyata kita melakukan proses itu gitu. Isu lokal, nasional, isu privat rumah tangga sampai isu apapun pasti jadi bahan netizen Indonesia. Artis-artis Indonesia itu paling sering lah yang dibully sama netizennya Indonesia. Mau apapun dibully, apapun dibully. Dari sisi budaya ini seperti apa Bu Dina ya? Dari budaya digital Bu Dina, masalah cyberbully atau hobi nimbrung di hal-hal yang viral ini. Oke, satu yang kerap kali terjadi. Apakah kita sebagai pembuli atau sebagai korban yang dibully? Nah, kalau menurut saya, kami sebagai pendidik secara guru yang menghadapi anak-anak, bisa jadi mereka sebagai apakah mereka menjadi pembuli atau yang dibully, itu tentunya ada hal-hal yang perlu diberikan kepada mereka, seperti bekal-bekal seperti hari ini yang Kominfo lakukan untuk seminar literasi. Tentunya kita memberikan program-program edukasi sejauh mana cyberbullying itu terjadi, karena terkadang anak itu menganggap bahwa lelucon itu hanya sekedar lelucon, tapi bukan bullying gitu. Nah, tentunya kita akan memberikan program-program edukasi kepada anak bahwa apa yang kita sampaikan itu terkadang bisa menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi orang lain ketika orang lain itu tidak bisa menerimanya. Itu sebagai pembuli. Kemudian bagi korbannya atau orang yang merasa menjadi korban bullying, itu tentunya kita mesti memberikan kalau saya pelajari dari dunia psikologis itu tentang gambar diri. Bagaimana seseorang itu tidak dengan mudah dirusak citranya ketika kita sudah memiliki gambar diri yang baik. Bagaimana value kita sebagai seseorang itu bukan dinilai oleh kata-kata atau judgement orang. Kayak gitu sih, Pak. Oke, siap. Baik, terima kasih. Wah, tanya jawab yang sangat bagus sekali. Siang ini saya juga mendapat banyak manfaat nih dari kegiatan pagi ini. Senang sekali kalau jadi moderator tuh sambil belajar nyerap ilmu dari semua narasumber yang luar biasa ya. Tadi dari pagi Bu Dina sudah menyampaikan tentang budaya digital, do dan don't-nya apa, seperti apa. Kemudian Mas Yosef juga beretika digital seperti apa, terutama rekam jejak adik-adik yang masih SMK.
masa depannya panjang. Hari ini HRD tempat kerja yang bagus itu biasanya screeningnya juga lewat sosial media gitu ya. Jadi jangan sampai mengorbankan masa depan karena menganggap anonim, cuma dunia digital gitu. Tapi itu akan sangat berpengaruh terhadap masa depan teman-teman semuanya. Nah, kemudian Mas Fatku tadi juga kita sangat hati-hati, banyak sekali tindak kejahatan ya, mulai dari transaksi keuangan, kemudian scam, spam dan sebagainya gitu ya. Menjaga data diri, menjaga aset digital. Jadi kalau zaman dulu aset itu cuma rumah, tanah, mobil, hari ini aset kita justru itu sosial media kita. Orang bisa besar karena ruang digital, orang juga bisa hancur karena konten di ruang digital. Gitu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman semua mendapat manfaat. Nah, sebelum ditutup, mohon open cam untuk semuanya. Mari kita foto bersama. Operator udah siap ya. Yuk kita foto bersama dengan simbol L literasi gitu ya. Oke, mari kita mulai. 1, operator siap ya. 1, 2, 3. Slide 1. Monggo diambil, kemudian tetap stay untuk slide 2-nya. Silahkan diambil. Oh, ini masih ada yang mau gabung sebentar. Oke, slide 2-nya silahkan gabung ya di sini. Oke, udah selesai. Terima kasih apresiasinya, waktunya, kesempatannya. Tim Pandu Digital Indonesia hadir di tengah-tengah Bapak Ibu guru, tenaga pendidik, siswa-siswi SMKN 1 Surakarta. Akhirnya terlaksana kegiatan Pandu Digital Indonesia sektor pendidikan. Semoga kegiatan ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu lagi. Oh ya, satu lagi, semoga teman-teman menjadi penggerak literasi digital di lingkungan teman masing-masing, bijak menggunakan ruang digital, menjadikan ruang digital bermanfaat untuk hajat hidup orang banyak. Teman-teman bisa menjaga diri juga karena usia-usia yang sangat rawan dan gampang terpengaruh oleh pengaruh informasi yang hari ini tidak bisa kita kendalikan. Gitu ya. Dari kami terima kasih. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kurang, ada salahnya untuk seluruh pemateri, peserta dan operator maupun peserta hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan program-program Kominfo yang lain. Terima kasih Bu Dina dan tim SMKN 1. Mas Yosef, Mas Fatku, adik-adik semua, terima kasih banyak Bapak Ibu Guru, terima kasih. Tolong aku balolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI,
Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkan